Halo teman-teman semua. Jadi sekarang kita perkenalan belum? iya ntar tinggal dari Jadi kita sekarang mau jalan menuju apa namanya? Jurusan mesin. ya. Terus di depan udah ada Malika, Naila sama Putri. Terus ini Lantai 2 teh Mita. nggak tahu siapa. Lupa nih siapa. Lantai 2. Terus ini ada RB. Mana RB? Ini ada Javanta. Ini ada RB. Kita lagi mau pergi ke sana. Jadi guys, kita sekarang nyasar dan kita harus muter, dan sekarang kita sudah menemukan jalan yang baik. Semoga benar. Amin. Meanwhile. Namanya siapa? Samuel. Samuel ya. Jadi presentasi tadi kan ada yang kuliah di Indonesia baru ke Mitra. Itu cara masuk itu gimana? Pertama harus masuk jadi mahasiswa FKNT dulu. Kemudian nanti itu akan ditawarkan di tingkat 3 kalau nggak salah. Jadi tingkat 3 itu akan ditanyain kamu mau ngapain? Karena kan harus dipersiapkan ya. Nah, jadi kamu bisa pilih mau ngapain nanti di tingkat 4. Gitu. Gimana sih Miss rasanya Miss? Tapi nggak Miss? Capek banget. Kenapa Ini demi anak-anak bangsa. Hebat bukan? Oh my god! Wow! Oke guys, jadi kita sekarang udah nyampe Ini sekarang kita sudah ada di pertunjukan yang ada di TB. Jadi kita akan melihat ke dalam dan mari kita lihat sama-sama apa yang ada di dalam. sekarang kita udah ada di Baghdad. Kita semua akan sebagai sekelompok. Pemanfaatan kayu itu dimanfaatin untuk menjadi suatu bahan bakar listrik. Prosesnya namanya gasifikasi listrik. Tahu nggak gasifikasi apa? Jadi intinya tuh gasifikasi itu proses pengubahan kayu ataupun kayak biomasa tuh istilahnya kayak bahan-bahan limbah. Itu tuh kita konversiin jadi suatu energi. Kalau kita pakai kayu, nah jadi ya ini bahan bakar organik lah. Jadi kayunya itu pertama kita masukin ke dalam sini di atas, nanti setelah itu kita bakar. Nah proses pembakarannya itu kita pakai oksigen yang sedikit. Tujuannya apa? Biar nggak semuanya kebakar. Nah kalau kebakar api semua kan, itu pengen ngasilin suatu produk itu yang cuma nggak selesai pembakarannya. Kita pengen. Jadi kalau kita membakar suatu kayu, ada 3 produk biasanya. Ada gas, ada cair, sama ada. Di proses itu kita pengen semuanya itu gas. Caranya gimana biar produk akhirnya semuanya gas? Itu dengan kita
pakai blower. Blower ini fungsinya untuk meneruskan gas yang ada di sini itu untuk selang. Oh, jadi sistemnya nyala bareng dari Ya benar. Jadi ketika gasnya kan kalau kita tuh biasanya kita pakai bensin kan. Nah kita tuh kayak pengen gimana caranya pakai alternatif. Kan bensin kan bahan bakar yang energi yang nggak terbarukan. Kita pengen gimana caranya memanfaatkan energi yang terbarukan. Terus salah caranya dengan pakai gas ini. Jadi alat yang kelompok gue bikin di sini itu namanya Carbon Renew. Itu sebenarnya dia alat untuk pengarangan dari biomasa. Nah, biomasa itu apa sih? Jadi basically apapun yang terbuat dari karbon itu namanya biomasa. Nah, ini kita milih kayu-kayuan. Ini wood pellet. Nah, sebenarnya kalau secara desain itu kita milihnya itu kalau nggak bambu, kayu biasa. Cuma karena ini panasnya kurang, kita pakai wood pellet lah di sini. Nah, nanti prosesnya itu pertama pengeringan. Nah, pengeringan itu nanti kalau udah kering jadi kayak gini. Nanti uap airnya keluar dari sini. Nanti kalau uap airnya udah habis, ini dibuka valve-nya, itu dibakar lagi ngasilin gas. Gasnya itu namanya volatimeter. Volatimeter itu masih bisa kebakar. Volatimeter masih bisa kebakar, dialirin lagi ke kompor supaya kompornya itu nggak boros bahan bakar. Nah, nanti kalau misalnya udah jadi, itu bakal ngeluarin abu sama udah tinggal karbon fixnya doang. Nah, hasil jadinya itu kayak gini. Ini sisa karbonnya aja. Nah, arang ini nanti kepake buat 3 kelompok lainnya. Nah, jadi bahan dasarnya ini itu dijadiin gas. Gasnya itu pengganti LPG, bisa buat kompor, bisa buat pompa air, bisa buat genset ngasilin listrik gitu. Nama prosesnya gasifikasi gitu. Meanwhile, Tadi nggak belajar lebih pendek deh Pak Andri. Bikin video pembukaan. Pak, tolong kita tolong. Udah direkam ya? Kak, tolong rekam. Jadi kita ada di ini mana di ITB di Fakultas Teknik. Jadi guys, di sini tuh ada bunker, gimana? Kalau kita lihat di bawah sini, di situ ada bunker, ada sebuah ruangan. Tadinya ada dua orang relawan yang menemukan bunker tersebut karena tadinya ada Merapi ya. Terus lava Merapi itu dia kan meleleh tuh ke bawah. Nah, jadi beberapa orang dia tuh berlindung di bunker ini dan akhirnya beberapa 2 orang sih sebenarnya. Cuma 2 orang. Mereka berlindung di sini, cuman karena api terlalu panas. Ya, jadi mereka menyebabkan pintu macet. Ya, tidak bisa dibuka. Terus larvanya juga masuk ke dalam, jadi mereka kepanasan guys, mati kepanasan. Ditemukan dan di dalam itu ada sebuah ruangan, ada batu juga di tengah-tengah. Di samping kirinya itu ada ruangan kosong, di samping kanan itu ada kamar mandi. Jadi gitu guys. Jaga ya. Kalau ada yang merasa nggak enak bilang ya.
Hanya ruangan di belakang saya yang tidak boleh di video. Kalau yang sana mau masuk juga boleh. Kalau mau lihat saja nggak di video, ini diperbolehkan. Jangan sampai kena kamera. Lihat saja boleh. Yang penting jangan difoto atau di video. Sudah selesai, bisa ke rumah selanjutnya. Nanti ada satu rumah dan dua rumah. Kalau mau lihat saja juga bilang. Kalau melihat dulu. Nanti sudah di video atau di video. Saya dua orang ini. Kalau mau melihat dipersilakan. Yang penting tidak di video atau di foto. Hanya dua ruang.